Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, fokus pembelajaran PKN. Sebelum belajar, kita buka dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa, tentu saja setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apakah hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu? Yang pertama ada hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan. Berarti sejak kita pertama kali dilahirkan, kita semua sudah memiliki hak sebagai warga negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Bisa karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Jadi, setiap manusia itu memiliki kewajiban dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Seperti misalnya sholat. Nah, itu wajib kan? Nah, di situ harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Merupakan sikap seseorang yang berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Orang yang memiliki tanggung jawab tentu saja akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ketika diberikan tugas, dia akan menyelesaikannya dengan baik, dan ketika jadi masalah, maka dia akan tetap bertanggung jawab dengan tugasnya. Kewajiban dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan seimbang. Jadi tidak ada yang namanya berat sebelah. Misalnya menuntut haknya aja terus, tapi kewajiban dan tanggung jawabnya tidak dilaksanakan. Nah, itu seperti itu tidak seimbang ya. Diutamakan melaksanakan kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab. Setelah itu, barulah kita dapat menuntut hak kita sesuai yang kita butuhkan, bukan malah sebaliknya. Nah, sekarang tugas pertama, silahkan dikerjakan di buku tulis tema dan selesaikan hari ini. Buka buku paket tema 2 halaman 91-92. Kerjakan bagian ayo eksplorasi, itu di dalam tabel ada nomor 1-8, dikerjakan semuanya dan menggunakan tabel. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda. Jadi misal antara Suta dan Pandu itu pasti memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda, tidak bisa disamakan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hak, kewajiban, tanggung jawab yang sama, 1, 2, atau lebih. Kita tentu menyadari bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan sesuatu yang didapat dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda. Akan tetapi tetap saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang baik, tentu saja menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi sebuah keharusan. Bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diketahui dalam masyarakat? Yuk kita pahami bersama. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Nah, meskipun di sini merupakan hak-hak kita sebagai warga masyarakat, ini bukan hal yang utama yang harus kita tuntut. Tetap kita harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terlebih dahulu, barulah selanjutnya kita akan mendapatkan hak yang harus kita dapatkan.
Untuk hak yang harus dimiliki oleh kita sebagai warga masyarakat adalah seperti berikut ini. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini bisa diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kita bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian, maka dari kita dulu nih, yang pertama harus membuat orang lain bisa tenang dan damai. Kemudian yang keempat, ada hak mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Di sini berarti dalam umat beragama kita harus saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dan pemeluk agama yang lainnya. Kemudian hak menikmati lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Nah, ketika kita ingin menikmati lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman, maka kita dulu nih yang pertama harus menjaga lingkungan tersebut. Kemudian hak memberikan pendapat dan mengikuti organisasi. Maka setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, pendapatnya pun harus disampaikan dengan tata krama dan sopan santun. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, apa saja sih kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat? Yang pertama, ada kewajiban mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Maka aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut kita harus mematuhinya. Kemudian kewajiban dalam menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Nah, ini tadi yang udah Ustazah jelaskan. Ketika sebelumnya di hak kita mendapatkan lingkungan yang tenang dan damai, kita juga punya kewajiban untuk menjaga ketenangan dan kedamaian tersebut. Kemudian kewajiban dalam menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kewajiban dalam membantu tetangga bila ada yang terkena musibah. Kemudian kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Dan terakhir, kewajiban dalam mengikuti segala kegiatan yang berada di lingkungan tempat tinggal. Kalau misalnya ada gotong royong, kemudian dan di lingkungan, nah itu kita wajib untuk mengikutinya. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengembangkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Dan terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Istilahnya mendahulukan kepentingan bersama, jangan egois gitu. Ingin kepentingan pribadi yang duluan dilaksanakan tuh, jangan sampai. Karena kita sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri. Maka ketika kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, insya Allah hidup kita akan jauh lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih dimudahkan karena dapat saling membantu. Kemudian tugas 2, ya ini kembali dikerjakan di buku tulis dan diselesaikan hari ini juga. Soalnya yang pertama, sebutkan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang siswa di sekolah. Yang kedua, sebutkan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang anak di rumah. Dan yang ketiga, sebutkan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang warga di lingkungan rumahmu. Nah, jadi masing-masing sebutkan 3 contoh. Misalnya hak 3 contoh, kewajiban 3 contoh, dan tanggung jawab 3 contoh untuk setiap soal. Baiklah, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Kan tugas yang diberikan dengan baik, karena ini merupakan kewajiban dan Ustazah ingin lihat tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian setelah selesai, silakan absen di kolom komentar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.